Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu Bapak Qasim Magister Pendidikan, yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Baik teman-teman sekalian dan Bapak, izin saya untuk memaparkan materinya ya. Pada malam hari ini kita akan membahas materi penting dalam dunia pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Materi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 35, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Pengertian Standar Nasional Pendidikan, yang pertama, kita pahami dulu apa itu Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP, definisinya adalah kriteria minimal tentang bagaimana sistem pendidikan harus dijalankan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dimanapun sekolah atau perguruan tinggi berada, baik di kota maupun di daerah, mutu pendidikannya harus mengacu pada standar yang sama, teman-teman. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Fungsi Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dengan kata lain, Standar Nasional Pendidikan menjadi panduan agar pendidikan tidak berjalan asal-asalan, teman-teman, tetapi terarah dan terkontrol. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berakhlak, bermartabat. Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini bukan sekedar aturan di atas kertas ya teman-teman, tetapi alat untuk memastikan pendidikan kita benar-benar berkualitas. 3 pilar mutu pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan. Mutu pendidikan dilihat dari 3 pilar utama. Tiga pilar utama itu apa teman-teman? Yaitu satu, yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Input itu apa teman-teman? Seperti siswa, guru, sarana, dan kurikulum. Kalau proses artinya bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Dan output itu artinya hasil lulusan yang dihasilkan. Kalau ketiganya berjalan baik, maka kualitas pendidikan juga akan baik, teman-teman. Nih, seperti 8 Standar Nasional Pendidikan. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu 8 Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima ada standar sarana prasarana, dan yang 6 standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan, teman-teman. Standar isi ini artinya standar isi berbicara tentang apa yang diajarkan di sekolah.
Standar ini mengatur kurikulum materi pelajaran, kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya supaya materi yang diajarkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan tidak terlalu ringan atau terlalu berat teman-teman. Di dalamnya ini juga termasuk kalender pendidikan dan kompetensi tiap mata pelajaran teman-teman. Dan yang kedua ada standar proses. Standar proses ini teman-teman menjelaskan bagaimana cara mengajar dan belajar. Pembelajaran harus apa teman-teman? Harus aktif, menyenangkan, inspiratif, menantang, mendorong siswa untuk berpikir dan berpartisipasi teman-teman. Penerapannya terlihat dalam perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Pelaksanaan kegiatan belajar, pengawasan proses pembelajaran. Intinya teman-teman, standar proses ini belajar tidak boleh hanya ceramah satu arah aja teman-teman, tetapi harus melibatkan siswa. Terus yang ketiga adalah ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan, standar ini menjelaskan hasil akhir yang harus dimiliki oleh lulusan. Ada 3 aspek utama yang dinilai. Nilainya apa teman-teman yang dinilai? Yang dinilai di sini ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Tujuannya apa? Tujuannya agar lulusan tidak hanya pintar secara akademik teman-teman, tetapi juga berakhlak baik, terampil, siap hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini mengatur kualitas guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kompeten di bidangnya, profesional dan beretika. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar proses pendidikan ditangani oleh orang-orang yang memang ahli dan bertanggung jawab, tidak asal-asalannya teman-teman. Paham? Cukup paham sampai situ teman-teman? Oke, yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini teman-teman mengatur fasilitas pendidikan. Contohnya apa teman-teman? Contohnya ada ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, fasilitas ramah disabilitas. Dengan sarana yang layak, proses belajar menjadi lebih nyaman dan efektif. Yang keenam ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan berbicara tentang manajemen sekolah atau lembaga pendidikan. Pengelolaan harus apa teman-teman? Harus transparan, akuntabel, melibatkan masyarakat dan komite sekolah. Penerapannya apa? Penerapannya terlihat dalam struktur organisasi, pedoman sekolah, rencana kerja sekolah. Artinya sekolah harus dikelola secara apa teman-teman? Secara profesional, bukan asal jalan. Jadi sekolah ini harus berjalan dengan profesional teman-teman, tidak hanya asal-asalan begitu. Asal-asalan gimana ya istilahnya? Oke, yang nomor 7 ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini mengatur biaya pendidikan. Tujuannya dana digunakan secara efisien, transparan, bisa dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan dana yang baik. Mutu pendidikan bisa terus ditingkatkan teman-teman. Jadi jangan stay di situ. Jadi kita mutu pendidikan harus apa ya? Harus ditingkatkan selalu, terus memperbaiki diri. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur cara menilai hasil belajar siswa. Penilaian harus adil, objektif, mendidik, transparan, dilakukan melalui penilaian formatif, penilaian sumatif, pelaporan hasil belajar secara terbuka, penilaian bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, bukan untuk menakut-nakuti siswa ya, tapi untuk membantu mereka berkembang. Oke. Kesimpulannya,
Penerapan dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan mutu pendidikan. Dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional yang sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, teman-teman. Di sini sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa penerapan dan pemahaman 8 standar nasional pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional. Jika semua standar ini dijalankan dengan baik, maka pendidikan Indonesia akan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam menyampaikan materi ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Syukran.